Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-A'raf ayat 103. Setelah Allah menceritakan tentang kisah empat nabi, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib. Sekarang Allah menceritakan lebih detail lagi mengenai kisah Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. Kemudian kami utus sesudah mereka, sesudah Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa dengan ayat-ayat kami. Jadi Allah mendatangkan Musa dengan ayat-ayat mukjizat yang membuktikan bahwa dia adalah utusan daripada Allah. Ila fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, pembesar-pembesar negeri Mesir. Jadi untuk Musa ada special challenge, yaitu adanya backup dari para pembesar-pembesar yang arogan itu, di backup oleh rajanya yang mengaku Tuhan. Fadzalamu biha, maka mereka zalim kepadanya. Jadi Allah terus memberikan kisi-kisi mengenai akhir kisah ini, yaitu mereka tidak menerima ajaran Nabi Musa. Fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka perhatikanlah, coba kalian lihat nih bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ketika datang Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy, Allah menceritakan cerita-cerita yang terdahulu supaya kaum Quraisy menyadari bahwa kalau mereka tetap bersikeras kepada ajaran nenek moyang mereka menyekutukan Allah, maka akibat kalian akan sama. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Berkata Nabi Musa, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku itu adalah seorang rasul, seorang utusan dari Rabb, Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi saya ini nggak sembarangan datang ke kamu. Saya ini adalah utusan daripada Allah. Kenapa begitu signifikan? Karena yang dihadapi oleh Musa adalah Fir'aun, raja yang menguasai negeri Mesir, memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Dan juga dulu Musa ikut dalam keluarga Fir'aun. Waktu masa kecil, ia hidup di kalangan istana. Jadi jangan sampai Fir'aun salah paham bahwa Musa datang untuk mengambil kekuasaannya. Enggak, saya hanya mau menyampaikan dakwah saya. Haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illa al-haq. Pada hakikatnya saya tidak akan mengatakan tentang Allah kecuali hal yang benar. Jadi saya datang untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di negeri Mesir mengenai siapa sih yang menciptakan dunia ini, terus kemudian bagaimana mentauhidkannya. Saya ini membawa dakwah atau risalah Islam.
qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Jadi Nabi Musa tidak punya pasukan, Nabi Musa tidak punya surat perintah daripada Allah yang ditunjukkan kepada Firaun. Nggak ada. Maka gimana cara membuktikan bahwa ia benar-benar utusan daripada Allah? Nih ada bukti-bukti yang kalian bisa lihat sendiri yang spesial tidak mampu dilakukan oleh manusia lain yang bukan utusan daripada Allah. Dan Nabi Musa menegaskan tujuannya bahwa maka lepaskanlah bersamaku Bani Israel. Waktu di zaman Firaun, Bani Israel adalah golongan hamba sahaya atau budak. Bagaimana cerita mereka ada di Mesir? Kita harus merunut kejadian ratusan tahun sebelumnya ketika Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf dan Yakub, di mana Nabi Yusuf berada dalam tahanan di negara Mesir, kemudian siklus hidupnya berbalik, Nabi Yusuf menjadi pembesar negara Mesir, dan beliau mengajak sanak saudaranya pindah dari Palestina ke Mesir. Itulah kisah bagaimana Bani Israel sampai dari Palestina ke Mesir. Kemudian bagaimana ceritanya? Pada zaman Nabi Yusuf, Bani Israel menikmati kesetaraan kedudukan dengan penduduknya. Akan tetapi setelah kekuasaan berganti, jadi terjadi penggulingan kekuasaan di kerajaan Mesir. Setelah terjadi penggulingan kekuasaan, maka Bani Israel yang dulunya memiliki kesetaraan posisi turun menjadi budak atau hamba sahaya. Maka Nabi Musa punya misi untuk melepaskan Bani Israel keluar dari kerajaan Mesir. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Firaun berkata, jika kamu datang membawa ayat, membawa mukjizat, maka coba tunjukkan kalau kamu adalah orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Jadi kamu tuh nggak cuma asal bicara aja, tunjukkan. Nah, seperti itu ceritanya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa langsung mengeluarkan mukjizat yang paling legendaris, yaitu tongkat berubah menjadi ular. Teman-teman bisa bayangkan nggak bagaimana zat-zat molekul tongkat itu yang yang sumbernya adalah kayu keras, tidak bisa bergerak. Kemudian molekul itu berubah menjadi daging, sebentuk daging, dibungkus oleh kulit, di dalamnya ada darah, kemudian dia bisa bergerak. Itu hal yang sangat spesial. Merubah sesuatu yang mati menjadi hidup. Tongkat menjadi ular. Tidak cukup dengan itu, maka Nabi Musa mengeluarkan mukjizat yang kedua. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian ia menarik tangannya, maka tiba-tiba tangannya itu menjadi putih bercahaya
bagi orang-orang yang melihatnya. Pada waktu itu di tempat itu ada Fir'aun dan para pembesar-pembesar negeri Mesir. Itulah 2 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak punya kesaktian apa-apa untuk melakukan mukjizat itu, tapi Allah yang memberi untuk dibawa kepada Fir'aun dan pembesarnya supaya mereka tunduk, patuh dan menerima kerasulan Musa. Itu dulu teman-teman dari 103 sampai 108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.